Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan ke-7. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pseudocode. Nah, ayo kita review sebentar ya. Di pertemuan sebelumnya kita juga ada belajar mengenai bahasa pemrograman dan pseudocode. Nah, kita bahas dua-duanya ya. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang akan dibaca oleh mesin atau software dalam membuat sebuah program. Sedangkan pseudocode itu adalah bentuk penulisan algoritma menggunakan kode yang berisi bahasa tiruan dari bahasa pemrograman. Nah, fungsinya itu adalah untuk memecahkan sebuah masalah dalam kalimat sederhana yang bisa lebih mudah dibaca oleh manusia. Jadi pseudocode itu sendiri berasal dari kata su yang artinya imitasi atau tiruan, sementara code yang artinya kode ataupun simbol. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh tentang pseudocode. Ya. Nah, jadi di bagian sebelah kiri ini adalah algoritma, di bagian sebelah kanan, kolom sebelah kanan ini adalah pseudocode. Nah, misalkan algoritmanya nilai A ditambah dengan angka 5. Nah, jadi A tambah 5. Jadi A itu adalah nilai dari A tambah 5, seperti itu. Ya, ini simbol yang dipakai dalam pseudocode. Oke. Jadi seperti itu. Nah, cetak nilai A jika lebih besar dari 10. If lebih dari 10, then print A. Nah, jadi perintah dalam pseudocode ini cetak A ya kalau nilainya itu lebih dari 10. Seperti itu. Cara memahaminya itu seperti itu. Atau kalau lebih besar dari 10, maka cetak A. Bisa juga seperti itu ya. Kemudian algoritma yang ketiga, dari dua buah bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. Oke. If A lebih besar, then print A, else print B. Nah, kalau A-nya lebih besar, maka print A. Gitu. Ya. Kalau enggak, ya print B. Seperti itu. Jadi untuk membaca pseudocode itu susah-susah gampang ya. Jika misalkan contohnya lagi, jika A lebih besar, maka print A. Kalau bukan ya print B, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi untuk membaca pseudocode ini cukup susah-susah gampang, seperti itu ya. Jadi perlu latihan yang sering, seperti itu ya. Lanjut, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan Pascal. Nah, jadi Pascal itu merupakan salah satu contoh bahasa pemrograman. Ya, jadi tujuan kamu belajar tentang materi Pascal ini yaitu agar kamu memahami bahasa pemrograman Pascal secara teori. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita bahas secara teorinya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah kamu mampu mengenal beberapa contoh perintah sederhana yang bisa kamu temui di Pascal ini. Oke, langsung saja. Pascal. Pascal ini adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Nicholas Bird, ya, seorang anggota International Federation of Information Processing, IFIP, ya, pada tahun 1971. Jadi bahasa pemrograman Pascal ini dibuat oleh Profesor Nicholas Bird. Nah, berikut ini adalah cuplikan tentang struktur dari program Pascal. Nah, ini mungkin bisa kamu lihat sendiri, dimulai dari paling atas, ya. Dimulai dari paling atas ini namanya nama program atau judul program. Nah, misalkan kita mau buat program apa? Nah, kita buatnya di sini. Nah, program. Nah, di sini nama program kita. Uses. Nah, ini deklarasi Piranti. Ini bagian deklarasi Piranti. Kemudian ada label, deklarasi label. Ada konstanta, deklarasi konstanta. Deklarasi tipe data. Deklarasi variabel atau perubah. Ya, nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, kemudian ini prosedur, nama prosedurnya. Kemudian begin. Nah, ini adalah modul atau subprogram prosedur. Kemudian di sini ada modul subprogram function. Kemudian juga adalah program utama. Jadi ini adalah struktur program Pascal secara garis besarnya aja ya.
Kemudian kita lanjut kembali. Di sini ada judul program. Nah, kita akan membahas judul program. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahasnya satu persatu bagian. Ya, judul program itu bertujuan untuk memberikan nama dari program yang akan dibuat. Judul program harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, sebagai contoh ini saya sudah lampirkan ya, program menghitung luas persegi. Jadi, untuk membuat sebuah judul dalam bahasa pemrograman Pascal, ya kita harus ketik dulu program. Seperti itu ya. Nah, ini saya akan tampilkan langsung contohnya ya. Seperti itu. Nah, ini dari gambar ini kita bisa tahu, oh, judul program kita adalah pemesanan. Seperti itu ya. Ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Deklarasi unit Pascal. Nah, unit adalah kamus ya dalam bahasa Pascal. Unit Pascal selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh compiler pada saat dikompilasi. Jika unit Pascal tidak disebutkan, maka tidak dapat dikompilasi karena compiler tidak dapat mengenali perintah yang digunakan. Misalkan kata begin, end, clear screen, atau bisa disingkat jadi CLRSCR ya. Write, write learn, read, read learn, dan lain-lain. Ya, terdapat dalam kamus atau unit CRT. Oleh karena itu, unit CRT selalu disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka tidak akan bisa jalan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Nah, seperti gambaran tadi ya, judulnya itu ya kita sudah tahu, judulnya itu adalah pemesanan. Nah, di sini uses CRT. Kita harus mengetikkan setelah judul program. Jika tidak kita ketikkan, maka yang kamu ketik ke bawah dan seterusnya ini tidak akan dikenali oleh compiler. Ya, apa itu compiler? Nah, compiler itu ketika kamu sudah menyiapkan barisan-barisan coding ini, begitu kamu sudah menyusun coding-coding ini, kamu akan compile dia, kamu akan jalankan dia. Seperti itu. Kalau kamu tidak mengetikkan uses CRT, maka tidak bisa dikompil, artinya tidak bisa jalan atau tidak bisa mengenali bahasa apa yang kamu ketik, perintah apa yang kamu buat, seperti itu. Jadi untuk pengetikan uses CRT ini sangat penting, jadi harus diperhatikan ya. Kemudian tadi ada yang kelewatan, setiap akhir perintah kita harus mengakhirinya dengan tanda titik koma ya. Seperti tadi untuk judul uses CRT juga ya. Kita lanjut. Bagian deklarasi. Deklarasi di atas hanya disebutkan jika akan digunakan dalam program. Bahkan dalam program yang sangat sederhana, ada yang tidak menggunakan deklarasi. Dalam pemrograman dasar, pada umumnya menggunakan deklarasi variabel, konstanta, tipe data, dan label. Sedangkan deklarasi prosedur dan fungsi umumnya digunakan dalam pemrograman tingkat lanjut, yaitu pemrograman yang lebih terstruktur lagi. Deklarasi variabel selalu diawali dengan kata var. Deklarasi konstanta diawali dengan kata const, dan deklarasi label diawali dengan kata label. Nah, untuk contohnya bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Nah, kita mulai dari awal kembali ya. Nah, di sini kita tahu bahwasannya nama programnya adalah pemesanan. Kemudian uses CRT ini adalah bagian dari deklarasi unit Pascal ya. Kemudian, nah di sini adalah bagian deklarasinya, yaitu mulai dari var sampai integer ini ya. Kita mulai, kita awali dengan kata var, variable ya. Nah, variable ID. Nah, ID ini bisa diisi oleh string. String ini adalah tipe data untuk kalimat ataupun suatu kata misalkan ya. Jadi bisa berisi kata ataupun kalimat seperti itu ya. Kemudian ada variabel A, variabel B sampai variabel H. Nah, variabel A sampai H ini bisa diisi oleh real. Real ini adalah tipe data untuk bilangan desimal ataupun pecahan seperti itu ya. Kemudian variabel nama dan juga variabel alamat ini juga string. Nah, bisa diisi oleh suatu kata ataupun kalimat seperti itu. Nah, kemudian variabel jenis. Nah, variabel jenis ini bisa diisi oleh integer. Integer itu adalah tipe data untuk bilangan bulat seperti itu. Nah, jadi variabel itu ibaratkan sebagai sebuah tempat ya. ID, kamu bilang variabel ID. Nah, kita menyediakan tempat namanya ID ya, variabelnya ID. Nah, ID ini bisa diisi oleh string
contoh ya, string. String itu bisa diisi oleh kata ataupun kalimat. Misalkan aku. Nah, mau simpan kata aku ini ke dalam ID. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini adalah contoh dari bagian deklarasi variabel ya. ID, ABCD, rel. Nanti untuk tipe datanya akan share pada akhir video ya. Kita lanjut kembali. Nah, ini kita sekarang masuk ke bagian program. Bagian program adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan atau kode program yang akan dikerjakan oleh program. Bagian ini diawali dari kata begin dan diakhiri dengan kata end. Nah, kata end harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, saya lampirkan juga contohnya ya, bisa kamu lihat seperti ini. Nah, pilih yang lebih simple lagi. Nah, sini user CRT. Nah, kita harus awali dengan user CRT. Kalau judul tak ada, it's okay, masih bisa jalan. Tapi kalau user CRT-nya yang tidak kamu ketikkan, ya nggak bisa jalan seperti itu ya. Variable ya. Nilai itu real. Jadi nilai ini tipe datanya adalah real, bilangan bulat. Nah, begin. Nah, jadi dari begin sampai end, nah di dalam sini itu adalah bagian dari programnya. Seperti itu ya. Oke, nah seharusnya kamu sudah paham lah ya. Kita lanjut kembali. Contoh perintah Pascal. Nah, ini ada yang namanya write dan juga ada write learn. Nah, fungsi dari kedua perintah ini adalah sama-sama untuk menampilkan output atau keluaran. Nah, cuma bedanya adalah write, letak kursor masih berada di baris yang sama. Kemudian write learn, ini letak kursor berada di baris selanjutnya. Nah, ini bisa kamu lihat setelah saya tampilkan contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari perintah Pascal ya. Nah, nama programnya adalah tutorial. User CRT ya bagian deklarasi unit Pascal ya. Kemudian di sini adalah bagian deklarasi. Nah, deklarasi variabelnya S, yaitu kita isikan dengan string. Ya, kita bisa masukkan kata ataupun kalimat seperti itu ya. Kita mulai begin. Nah, sesudah menyediakan atau menyiapkan tempat berupa S. Nah, S ini mau seisi dengan kata selamat datang. Nah, selamat datang ini kan sebuah kalimat tuh. Nah, kita simpan ke dalam S seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Write S. Nah, mengoutput, mau cetak S. Nah, S itu apa? Nah, karena S ini sudah diisi oleh selamat datang, maka hasilnya itu nanti adalah selamat datang. Nah, bedanya kan write dengan write learn. Nah, kalau write, nah kursornya berada di samping. Seperti itu. Kalau write learn, nah ini kursornya berada di bagian bawah. Seperti itu, ya. Contoh perintah Pascal yang berikutnya yaitu read dan juga read learn. Nah, fungsinya itu adalah untuk menampung input. Nah, berbeda dengan write tadi, kalau write itu adalah untuk menampilkan. Kalau read dan juga read learn ini untuk menampung input. Kita mau input apa? Nah, cuma untuk perbedaan read dengan read learn ini sama seperti dengan write dan juga write learn ya. Langsung saja kasih contohnya aja. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mengetik read, nanti di bagian input, nah kita inputnya di samping. Seperti itu. Kalau misalkan seketiknya read learn, maka kita inputnya di bawah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai tipe data yang dikenal dalam Pascal. Seperti yang saya bilang tadi, kita di contoh tadi ada integer. Nah, itu untuk angka bilangan bulat ya. Kemudian ada string, nah deretan karakter dalam tanda kutip. Nah, kita masukkan kalimat berupa tanda kutip. Jadi kita masukkan apa yang ada dalam tanda kutip itulah yang dimasukkan ke dalam string. Oke, nah ini real. Nah, bilangan biasa antara minus sampai ya bisa kamu baca sendiri ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas kamu di pertemuan kali ini saya sudah melampirkan 2 soal ya. Oke, silakan kamu tulis di buku latihan. Kemudian ketika kamu sudah selesai, silakan kamu upload ke link Google Form yang telah disediakan. Ingat untuk selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu ya, karena ada nilainya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, nah ini sebagai persiapan aja ya, silakan kamu install dulu di Play Store
aplikasi Pascal berikut ini ya. Jadi silakan disiapkan dulu karena kita akan praktek menggunakan aplikasi ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.